أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله ياسين حبيب الله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى الله بفضل الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فالدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله يا لباس منا لا تهدك سترنا يا لباس منا لا تهدك سترنا وافنا وقونا وكنا حيث كنا وافنا وقونا وكن لنا حيث كنا صلاة الله سلام الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم وقلف عنكم العلامة سيدنا أحمد بن زين الحمصي رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال الحمد لله القوي السلطان الوالي البرهان المقصود في الوجود القرار والإحسان تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليه علمه وصدر من فعل التي مجرت من تحته الكسمة اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم
ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Kemarin sampai yang risalatul jami'ah wa aslul iman, dan adapun usul-usul iman, pokok-pokok iman itu anta kita Allah Ta'ala mawjudun, dengan mengiktikadkan Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mawjudun, wujud. Nah, ini perbedaan dengan akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, contohnya Mu'tazilah, meyakini eksistensi sifatnya Allah, yaitu dengan sifat Asmaul Husna, betul, itu bagus. Cuman mereka tidak meyakini wujudnya Allah bisa dilihat. Ya, bahkan di dalam kitab Aqidatul Awam yang halaman terakhir, wa ba'da Isra'i urujulis sama hatta ra'a Rabbiyu Rabbah kallama. Nah, ini perbedaannya. Kita itu akan melihat Allah Subhanahu, karena Rasulullah pun melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj. Wa ba'da Isra'i urujulis sama. Ini akidah pokok. Kita nggak boleh hanya meyakini sifatnya Allah saja. Itu biar kita tidak bingung, karena akal kita terbatas di dunia. Sifat Allah yang 99 sifat. Nah, 99 terlalu panjang, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mensingkatnya jadi 20 sifat, meringkas. Wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Sifat pertama wujud. Ini semua sepakat ini, Pak. Dari imam ahli akidah Abu Hasan Al-Asy'ari, ahli fikih Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sayyid Jalaluddin As-Suyuti. Jadi sepakat akidah itu. Nah, kenapa eksistensi wujud harus dibahas? Karena ada beberapa orang aliran di dalam Islam yang meyakini sifat Allah, tapi tidak menghendaki meyakini kita akan bertemu dengan Allah. Ya. Saya bilang sifat botol ini panjang, lebar, dan bisa diisi air. Tapi sebenarnya botol itu tidak bisa dilihat. Ini gimana? Sifatnya ada tapi tidak bisa dilihat, gimana cara? Berarti tidak ada. Nah, ini jebakan, ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, kita hatta ra'a Rabbi wa kallam, akan melihat dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu bukan daripada kehendak kita, bukan daripada bagaimana dengan cara berpikir kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini esensi. Anallaha ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mislahu wa la shibha lahu laisa kamitslihi syai'un. Bahwasanya Allah itu wa annahu ta'ala wahidun. Kalimatnya jangan satu, tunggal, setunggal, siji. Nah, itu kalimatnya yang bagus. Allah itu satu. Kalau satu kalimatnya 2, 3. Tapi Tuhan Allah itu tunggal, satu. Wa anna Allah Ta'ala wahidun la syarika lahu, tidak boleh disekutukan dengan apapun. Mari kita contohkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali itu? 4 kali. Allah ingatkan kita, jangan cari Tuhan selain Allah. Nama Tuhan kamu Allah. Karena ada yang menuhankan selain Allah. Nyindir. Bahkan orang non-muslim dipaksa menerapkan itu. Kalau orang non-muslim tidak tahu Tuhannya siapa, tuh didengerin meskipun belum Islam. Iya ya, Allah. Sifatnya apa? Akbar.
Allahu Akbar. Kenapa ngambilnya akbar? Enggak. Allahu Rahim, Allahu Rahman. Kenapa enggak gitu? Ya udah itu pokok. Bahkan di dalam sholat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Masa enggak paham? Maha besar Allah. Apa yang lebih besar dari Allah? Dan besarnya tidak terjangkau. Masalah biasa aja. Salah kalau bilang masalah itu besar. Raja besar, biasa aja. Raja di bawah besaran Allah. Istri besar, kalah dengan besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan begitu besar ya Allah. Itu kemarin kata Imam Ghazali, orang yang meringis karena sakitnya diuji. Ya Allah, begitu banyak cobaan. Nah, ini orang tidak menghendaki kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diulangi gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tekankan lagi, tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Lagi main catur, beresin catur. Catur oke, ikhtilaf. Bilang haram atau makruh. Tapi kalau dengan anak beresin udah salat dulu. Nanti bisa masuk li'tibar haram. Jadi penyebab haram jadi. Ya. Bukan catur yang haram gitu. Ya. Kalau enggak, kalau lagi ngaji terus kan fil wasl, kecuali lagi ngaji. Apalagi ngaji Quran nih. Azannya dengarkan dulu. Ya Allah, saya lagi ngaji juga, maka boleh didengarkan tapi teruskan ngajinya. Itu ada sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tekankan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biar tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu kebanggaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dibawa. Terakhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tutup dengan Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kurang apa Pak diingetin sama Allah Pak? Coba. Ya. Kenapa masih galau di dunia ya? Ada Allah. Innallaha ma'a. Dia bilang masalah apa yang besar? Allah lebih besar. Itu ya Pak. Jadi semua itu kecil di hadapan Allah. Problem begitu besar, Allah lebih besar daripada itu. Terus itu adalah i'tikad. Wala mislahu wala syibha lahu. Nah ini wala mislahu, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Ketika ada orang muslim, orang ceritanya orang saudara, bukan saudara, satu sesama manusia, sebangsa dan setanah air, Nasrani, dia bilang, bisa nggak Tuhan menciptakan Tuhan? Kurang ajar. Ya. Atau bisa nggak Tuhan karena kekuasaannya berubah jadi manusia seperti Nabi Isa, Yesus? Oh, nggak bisa. Kalau Tuhan berubah jadi manusia, maka itu sifat manusia, maka itu bukan Tuhan. Itu wa wala mislah, tidak boleh diserupakan dengan apa? Laisa kamitslihi syai'un, titik udah. Kalau ada yang gambar-gambarannya seperti manusia, maka itu bukan Tuhan. Ya. Itu titik. Ya kan Allah Maha segalanya, Maha bisa berbuat sesuatu. Ya, berbuat sesuatu yang tidak disamakan derajatnya dengan makhluk. Itu dong. Gak bisa disamakan seperti itu. Bisakah Tuhan menciptakan Tuhan? Ya tidak boleh ada nama Tuhan. Tuhan yang tunggal satu. Kalau ada yang menyerupai Tuhan tapi satunya bukan Tuhan, dajjal, setan. Ya. Karena tidak boleh diserupakan dengan Tuhan. Ini pertanyaan-pertanyaan tapi jurang. Ya. Orang-orang Islam hati-hati. Orang-orang Muslim diuji sama iman-iman kaum Ibrahimiyah, Abrahamik, ya. Orang-orang mereka juga menguji kita keimanan.
Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Khalaqas samawati wal ardh. Nah, ini yang maksud saya. Samiul basir, mendengar dan melihat, tapi tidak seperti mendengarnya manusia tuh. Maka perlu namanya ada takwil, ada taufid, ada tafsir. Masa sih mendengarnya Allah kayak manusia? Punya telinga tak Allah? Nah itu gak boleh tafsirkan seperti manusia mendengar. Maka ditakwil adalah ya pendengarannya Allah adalah bukan seperti manusia. Ya Allah, tangannya Allah ya bukan seperti tangannya manusia. Tapi ditakwil mau ditafsir dengan sebutan lain, peristilahan lain, biar selamat kita. Kalau nanti terbayang Maha mendengar nanti telinga, Maha melihat nanti mata. Maka Allah seperti apa? Allahu a'lam. Khalaqas samawati wal ardh. Nah, ini penegasan mana makhluk yang bisa bikin langit dan bumi. Perumpamaan Allah yang sudah bikin itu. Sebesar apapun langit dan bumi, Allah pencipta. Itu kan gampang. Mana ada manusia yang bisa bikin langit? Sekeren apapun manusia. Jangan pun langit, bisa nggak bikin nyamuk sekecil itu terus dikasih jantung ada nyawanya? Bisa manusia bikin seperti nyamuk, ya tapi robot, nggak ada rohnya, nggak ada jantung, ya nggak bisa. Makanya di dalam fikih ya Pak, makruh hukumnya bikin patung yang menyerupai mirip dengan patung itu, mirip. Karena apa? Allah tuh maha cemburu gitu. Jangan jangan bikin macan. So kalau mau bikin macan mirip kayak macan, kata Allah, bisa nggak dikasih ruh? Bisa nggak hidup ke macan? Ya Pak, maha cemburu Allah. Allah pencipta. Ya, maka kalau mau bikin model-model gitu, foto ya, hati-hati Pak. Bikin foto yang full gambar macan, nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi foto binatang. Gambar kita pun nih, kalau Bapak baca fikih, nggak boleh disimpan full. Harus dipotong kakinya, nggak ada ya. Biar nggak sempurna ya. Jadi ciptaan manusia itu tidak sempurna, biar tetap ya sempurna tuh. Ini ada masang foto di rumahnya full kaki sama tangannya kelihatan, nggak boleh itu ya. Belum paham fikih gitu ya. Kalau mau dipotong tangannya aja, kalau lagi foto dieditnya atau sebelah ya, atau ketutup sama teman lain ya, biar tidak full. Makruh hukumnya, apalagi gambar macan gitu. Nanti ngawur deh, atau patung macan nggak boleh, makruh. Khalaqas samawati wal ardi wa khalaqal mauta wal hayya. Ini saya bilang wa khalaqal mauta, yang menciptakan maut, kematian, wal hayya, dan kehidupan. Kamu bisa nggak menghidupin orang? Ya. Seperti Firaun dengan sombongnya, saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ya benar, dengan perintahnya Firaun, orang di zaman Firaun bisa mati kepada Firaun dengan perintahnya Firaun. Ya. Karena sombongnya Allah hukum ya. Firaun dihukum dengan hukuman yang tidak satu pun hukuman yang kecuali ini. Firaun sampai bertekuk lutut gitu ya. Yang mengaku Tuhan ya Pak, mengaku Tuhan ini Firaun. Jadi kalau sudah terlalu berkuasa, pasukannya kuat, cenderung akan diuji seperti menyerupai Tuhan perintahnya. Ya, hati-hati Pak. Mau dari RT, jangan terlalu kayak sok menguasai. Harusnya tuh kayak Sayyidina Umar pemimpin. Pemimpin itu adalah pimpinannya orang yang berkorban. Waktu, tenaga, pikiran berkorban. Bukan hanya kekuasaannya saja. Konsepnya salah ini Pak. Kalau pemimpin diartikan hanya kekuasaan, hati-hati, karena akan dekat dengan sifat Tuhan. Seperti halnya Firaun, kekuasaan, bikin orang mati, bunuh ya. Maka harus, kalau ada udah model-model sifat Tuhan, diktator ya.
Bukan saya nyuruh demo, boleh demo. Takutnya kayak Tuhan nanti ya. Nauzubillah min dzalik. Wa ta'ah wal maksiyah, dan Allah juga yang menghendaki ketaatan, wal maksiyah, dan juga Allah mengiradahkan suatu maksiat. Maksudnya apa? Bukan Allah meridai kemaksiatan, ya, tapi dengan iradahnya Allah. Kemaksiatan itu ada hikmahnya bagi manusia, ya. Apa nanti dia bakal mencari jalan kebenarannya. Ini maksiat, ini kesalahan. Irja li'tibai minat tariqatul jannah, dengan cara-caranya orang-orang yang ahli surga. Wasihata wal wasaqam wa jami'al kaunaini wa ma fihi wa khalaqal a'lam wa qadrahu azaqahum wa ajalahum la tazidu wa la taqulu wa la yahzu hadisun illa bi qada'ihi wa qadrihi iradatihi wa annahu ta'ala hayyal 'alimul marid. Kita langsung ini sifat-sifat kita dapat. Qadirun mutakallimun sami'un basirun ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli shay'in wa huwal wahidul qahhar wa annahu ta'ala ba'asa sayyida Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa jami'il khalaq wa lihadiyatihi wa litakfini ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati الطاهرات وأنه عليه الصلاة والسلام. Dan sesungguhnya alaihi salat wassalam, segala panjatkan doa dan keselamatan, alaihi salam, sadiqun fi jami'i mal khabar bihi anillah, kepada segala ma akhbar bihi anillahi ta'ala min as-sirati wal mizani wa afdhalus salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa terhormat, tidak ada bentuk penghormatan yang terbaik dari Allah kepada hamba-Nya, seluruh hamba baik para nabi dan rasul, kecuali begitu besarnya Allah memberikan perhatian, penghormatan, keagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa minta Rabbi Isra'il, ya Allah lapangkan dadanya, minta. Tapi Nabi Muhammad sebelum minta sudah dikasih. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Masya Allah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sampai di para nabi sebelumnya itu dirindukan. Istiyaqi fi dinanin dakhilah la biwasfin di kitabi mawilah bani Ahmad Syakirun Ahmad gitu. Di antara para nabi sebelumnya Rasulullah itu dikenali dengan Ahmad, ya, namanya yang ada di langit itu Ahmad. Istiyaqi fi dinanin dakhilah la biwasfin di kitabi mawilah bani Ahmad Syakirun fiha wa tahirun ya sayyidi ya Ahmad. Dirindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan jadi kaum Qur'ani, Pak. Ini saya muslim. Kita mah hanya Quran. Iya, kita menghormati Nabi Muhammad. Tapi beliau adalah manusia biasa, kurang ajar ini. Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Basyarun lakal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia. Mana dalilnya? Jabir, hadis Jabir. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya. Sesungguhnya sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, khalaqa nurun nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah menciptakan cahaya Nabi Muhammad dari cahaya Allah. Subhanahu. Bapak mau tentang hadis itu? Silakan tentang Imam Jabir. Hadisnya hadis Jabir radhiyallahu anhu. Kenapa orang ahli sunnah mengagungkan Nabi Muhammad SAW tapi tidak mengagungkan sama Tuhan sallallahu alaihi wasallam?
Beda kan? Jangan sama. Oh, Nabi Muhammad meninggal mati yang mati. Ya, mana adabnya? Adabnya mana ya? Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bahkan orang yang mati syahid juga hidup di hadapan Allah. Apalagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi, maka dia seperti merasakan rohnya Rasulullah, kehidupannya Rasulullah hadir di hadapan kita. Adimi sholat ala Nabi Muhammad faqabulu ahammat bi ghairi maradillah a'maluna baina qabul wa raddiha ila sholat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Lazimkanlah kau bersolawat kepada Nabi, maka segala hajatmu akan gampang terkabul. A'maluna baina qabuli wa raddiha, amalan yang paling mudah jadi kabul ila sholat ala Nabi Muhammad, hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, seperti itu. Panjenengan itu ajaran dari mana? Ini ajarannya di Quran, surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu harus paham tarikh, mukanya kitabnya Ibnu Asir Al-Jazri, kitab tarikh, kitab sejarah yang ada 24 jilid, namanya Al-Kamil fi Tarikh. Di situ dijelaskan sejarah sampai zaman-zaman para ulama mutaakhirin. Kenapa ulama mutaakhirin lebih cenderung membuat kitab-kitab zikir daripada kitab hadis? Karena generasi kitab mustahid hadis itu sudah lewat. Imam 4 mustahid itu zamannya Imam Syafi'i, zamannya Imam Malik. Itu baru untuk produktif bikin hadis. Mereka tuh ahli mustahid 200.000 hadis dihafal. Semakin turun ke sini, punten, mohon maaf, semakin turun kualitas ulamaannya, Bang. Gak ada yang hafal 200.000 hadis, maka turun jadi gelar-gelar syekh. Gak ada lagi gelar imam. Imam-imam itu yang disebutkan di kriteria imam adalah 200.000 hadis hafal matan dan sanad. Turun ke sini syekh itu gak sehafal imam, tapi lebih banyak ke al-amal yaumiyah, iradah wa minal karamah, zaman-zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, sana terus. Nah, zaman mutaakhirin, zaman-zamannya dakwah amalan, maka bikinnya kitab namanya Ratib, kitab namanya Berjanji, dibikin ulama itu. Siapa yang bikin Berjanji? Syekh Sayyid Ja'far Berjanji. Tiba Syekh juga Abdul Rahman Ad-Dibai. Kenapa Syekh nggak bikin kitab hadis? Karena zamannya sudah beres masanya. Jangan bikin kitab hadis lagi, tinggal ikut bikin sari dari hadis tentang amalan-amalan umat Rasulullah SAW. Maka yang bacanya wirid pada subuh, tadi baca wirid, ya baca wirid ba'dal maghrib. Karena masa ulama kehadisan sudah beres. Tapi yang wajib setiap zaman harus dipelajari adalah ilmu fikih, ilmu amal ibadah. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram, itu rukun qauli, rukun fi'li, atau rukun qalbi. Kalau salah, wal ilmu bi fardiyati, siapa yang tidak tahu rukun di dalam salat, mana sunnah, mana makruh, mana mubah, mana disebut itu rukun atau fi'li wajib atau sunnah, maka itu batal salatnya batal. Masa sudah mau hampir mendekati kematian dia nggak tahu itu rukun atau enggak. Sami Allahu liman hamidah. Itu ngangkat tangan itu rukun, sunnah atau apa? Nah, itu harus tahu. Maka
Makanya itu aja yang disebut yang wajib dipelajari. Kalau yang lainnya kan standar pasti tahu. Quran dan Sunnah pasti tahu. Quran baca dan lain-lain. Hadis itu Abdullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wal haudi wa ghairi dzalik min umuril akhirati wal barzakhi min as-su'i wal lakin wal 'adab wal qabri wal ta'mid. Dan juga harus percaya kepada wal haud, ada haud telaga. Wa ghairi dzalik, dan selainnya min umuril akhirah, apapun yang diceritakan menjadikan suatu keyakinan di dalam akhirat. Contoh, Bapak harus yakin adanya haud, adanya siratul mustaqim, adanya mizan, adanya barzakh, adanya mahsyar, itu harus wajib tahu dan harus wajib yakin. Meskipun ghalibiyah nggak pernah lihat ya, satu aja ingkar. Saya ragu bahwasanya ada siratul mustaqim. Wah, ini ragu ini kayaknya sudah menjadikan cacatnya iman seseorang. Ragu terhadap ini cacat iman seseorang. Ini menyebabkan dia itu cacat di dalam imannya. Jangan ragu, karena ini di dalam Al-Qur'an juga yang ditekankan, dzalikan kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi. Yu'minu, beriman kepada yang gaib. Diingatkan di surat pertama setelah Al-Fatihah, panjenengan itu bakal diuji dengan keimanan yang gaib. Malaikat gaib kan, Bapak pernah dengar tentang malaikat? Orang percaya kita di malaikat, dulu pernah dengar, mana nggak pernah lihat sama malaikat. Nah, ini hati-hati ikan ya, ikan kepada ibunya. Terus apa lagi? Nggak percaya saya barzakh, harus dibikin CCTV setelah meninggal ada barzakh. Gak bisa ya. Nah, ini pokok-pokok iman gak boleh sampai hancur. Wa adzabil qabri, dan percaya adanya azab kubur. Wa na'imihi, dan juga nikmat kubur. Harus juga percaya nikmat kubur, ada juga azab kubur. Azab kubur itu apa? Ya azab sebelum neraka dong. Yang wis tinggal sekarang itu apa? Durung neraka dulu. Nanti neraka mah dibagikannya setelah nanti kita meninggal semua, kumpul di padang mahsyar, kita dibagikan ke neraka ke surga. Itu kan abadi ya. Jadi sekarang sudah tinggal ya yang merasakan kalau dia alhamdulillah amalannya buruk, ya diazab kubur. Azabnya azab kubur. Kalau baiknya nikmat kubur, gitu kan. Sederhana. Bagaimana konsepnya? Wallahu a'lam. Wa annal Qur'ana wa jami'al kutubillahi munazzalihi haqqan, dan Al-Qur'an itu adalah suatu kitab Allah yang tidak ada keraguan dan tidak ada boleh ada yang mencarinya contoh. Ada yang bilang kaum Mu'tazilah Al-Qur'an itu makhluk. Karena makhluk jadi pasti ada kekurangan dan kesalahan wajar, maka boleh diganti dan ditambah ayatnya. Itu Mu'tazilah. Bapak paham? Mu'tazilah bilang Al-Quran itu makhluk, dan yang memperjuangkan Al-Quran adalah kalam Allah adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, sampai dipenggal di penjara mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran bukan makhluk, tetapi Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak ada kesalahan, tidak boleh diganti, tidak boleh ditambah. Coba kalau sekarang yang berjuang, yang berkembang Mu'tazilah, Al-Quran sekarang kayak Injil, dirubah-rubah sesuai zamannya, ya. Ditambah-tambah, ya Pak. Injil itu hancur karena dirubah, ya. Taurat kenapa jadi tidak suci lagi? Karena banyak dirubah dengan tangan-tangannya manusia. Bahkan Allah di surat Al-Baqarah menyindir orang-orang ahli kitab yang banyak berubah-ubah makna ayat di dalam Taurat. Na'udzubillah min wal malaikatu haqqun, dan adapun malaikat itu adalah benar, yakin. Wal jannatu haqqun, surga itu yakin adanya. Wan naru haqqun, dan neraka itu yakin adanya. Wa jami'u ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'a bihi, dan kita akan bertemu dengan Rasulullah. Itu
itu adalah benar adanya. Sallallahu alaihi wasallam. Syabab. Laka syafa'at wa hadzal matrabi ya nabi. Kalau orang yang ceritanya dia membanggakan apa? Ya Allah, masukkanlah hamba dengan amal-amal hamba ya Allah ke dalam surga-Mu. Masukkanlah hamba ke surga karena sholatku. Disindir kamu tuh sholat gak ada yang khusyuk. Allahu Akbar. Ya mikirnya ketoprak, khusyuknya apa? Ya. Mana mau membanggain amalan sholat kan? Maka enggak. Semua masuk surga hambanya Allah. Satu karena rahmatnya Allah, kedua karena syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ini sampai ada orang yang sudah dipastikan masuk surga, Rasulullah protes. Ya Allah, Engkau zat yang menepati janji, Engkau yang bilang tidak ada satupun daripada umatku yang masuk ke dalam neraka. Ketika ada dapat kabar dari Izan Malik, ada satu hamba yang tidak mau masuk neraka, Rasulullah menggebrak itu gebrak sama Rasulullah. Sampai Allah secara isyarat turun ke langit dunia, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai menggebrakkan arasy? Karena Rasulullah bilang, saya tidak ridho satu umatku masuk ke dalam neraka. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bilang? Man huwa Malik. Malik panggil. Malik jadi panggil ya. Betul nggak? Ada umatnya kekasih Muhammad di dalam neraka. Nanti menjadi calon ahli neraka. Betul ya. Apa amalan di dunia? Semua amalan buruk dilakukan. Durhaka kepada orang tua, sholat ditinggalkan. Lantas apa amal baik? Tidak ada. Sama mereka tidak. Kata Allah, ya Allah Maha tahu. Ada. Cari di dalam selai-selai setiap amalannya. Bisa lembaran-lembaran amalannya. Rokib Adit dipanggil, dibaca. Rokib Adit panggil. Coba amalan orang ini apa aja? Satu-satunya kebaikan dia pernah lakukan. Ada ya Allah. Satu-satunya kebaikan ketika di dunia. Apa? Qabla maut, dia sebelum ini. Yusalluna ala Nabi. Dia pernah bersolawat kepada Nabi. Dia pernah bersolawat kepada Nabi sambil nangis. Setelah itu besoknya maksiat lagi. Maka dengan berkah salawat kepada kekasihku, udkhulul jannah, masukkan ke surga. Berkat Rasulullah SAW. Jangan main-main. Bukan diartikan Bapak gak usah sholat. Ini ada orang yang jurang neraka ini udah ada di tepi jurang. Ini orang ini sampai didebatkan oleh sekumpulan malaikat para nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kayak umat yang pernah bikin susah Nabi Muhammad, ya, dengan dosa-dosanya, tapi dengan berkahnya syafaat Nabi, orang ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ala kulli hal, ini sudah waktunya sholat isyraq ya. Silakan sholat isyraq, mudah-mudahan ada barokahnya di bagian terjadi. Anallahu wa sallallahu wasallam wa bil ijabah warhamni wa bikum wa rahmatullahi lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allah yatakhashshu bil rahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib wa ma taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat.